Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsyana Andini dengan NIM C0Y0220035 dari Perpajakan. Baiklah, di sini saya menjelaskan materi tentang melaporkan dan mengisi SPT. Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT masa pajak adalah SPT yang memiliki jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam jangka waktu tertentu. Masa pajak sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan kalender. SPT masa ini dipakai oleh pemotong atau pemungut pajak untuk melapor pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan dalam setiap masa. Kemudian fungsi SPT. Fungsi SPT ditunjukkan kepada 3 subjek, yaitu pertama, wajib pajak PPH. Sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang yang A, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu masa pajak. Yang B, penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. Yang C, harta dan kewajiban. Yang D, pemotongan atau pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu masa pajak. Kedua, pengusaha kena pajak sebagai sarana fungsi pelaporan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PNBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang yang A, pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, yang B, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku. Ketiga, pemotongan atau pemungut pajak sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. Kemudian ketentuan pengisian SPT tahunan. Badan usaha yang telah terdaftar sebagai wajib pajak yang ditandai memiliki NPWP wajib menyampaikan SPT tahunan. Wajib pajak harus mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. Pengisian menggunakan bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke KPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Wajib pajak badan yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat wajib menyampaikan SPT PPH wajib pajak badan beserta lampirannya dalam bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa laporan keuangan dan menggunakan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Kemudian konsekuensi terlambat lapor SPT tahunan pribadi. Karena merupakan kewajiban, wajib pajak yang terlambat atau tidak lapor SPT tahunan pribadi akan mendapatkan sanksi berupa denda hingga sanksi pidana. Berdasarkan undang-undang, besaran dan denda yang dikenakan untuk wajib pajak terlambat lapor SPT tahunan pribadi adalah sebesar Rp100.000. Namun, denda terlambat atau tidak lapor SPT tahunan ini tidak akan dikenakan pada yang pertama, wajib pajak pribadi yang telah meninggal dunia. Kedua, wajib pajak pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Ketiga, wajib pajak pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing dan tidak lagi menetap di Indonesia. Keempat, wajib pajak lain yang ditentukan oleh peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. Batas waktu lapor SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, batas waktu lapor SPT tahunan wajib pajak orang pribadi adalah tanggal 31 Maret tahun selanjutnya. Jadi, jika wajib pajak pribadi ingin melakukan laporan SPT tahunan pajak 2022, ia harus melakukan selambat-lambatnya sebelum tanggal 31 Maret 2023. Kemudian masuk ke cara lapor SPT via online. Yang pertama, pastikan telah memiliki EVIN atau nomor identitas digital. Kedua,
masuk ke situs DJP Online Pajak Go ID. Ketiga, masukkan NIK atau NPWP, password, dan kode keamanan. Keempat, klik login. Kelima, klik pilihan lapor dan pilih layanan e-filing. Keenam, klik buat SPT, akan muncul pertanyaan status yang harus dijawab untuk mendapatkan formulir SPT tahunan yang sesuai. Ketujuh, pilih form yang akan digunakan. Kedelapan, isi data formulir yang berisi tahun pajak dan status SPT nomor normal. Kesembilan, klik angka selanjutnya. Ke-10, isi SPT sesuai formulir bukti potong pajak. Ke-11, lakukan langkah-langkah sesuai panduan pada e-filing. Ke-12, jika sudah, akan muncul ringkasan SPT dan pengambilan kode verifikasi. Ke-13, klik di sini untuk membagikan kode verifikasi. Ke-14, tunggu sampai kode verifikasi dikirim. Ke-15, masukkan kode verifikasi yang sudah didapatkan. Ke-16, klik kirim SPT. Ke-17, laporkan SPT akan terekam dalam sistem DJP. Ke-18, yang terakhir bukti penyelesaian laporan akan dikirimkan melalui email. Baiklah, cuman itulah yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.